Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ilham di tempat main Ilham. So kali ini langsung aja gue mau review gameplay game baru yaitu LOL yang Wild Rift sejujur-jujurnya. Nah, gue bakalan compare sih antara game-game yang gue mainin seperti ML, AoV, Overwatch dan sebagainya macamnya. Dota 2 juga termasuk. Apakah ada irisan-irisan yang sama atau ya mungkin setiap game memiliki karakternya sendiri. So let's play to the game. Ini langsung aja, gue emang udah download kemarin baru terus mainin sampai level 5. Ya sekarang normal PvP aja. Tampilan menunya seperti tadi, kita find match. Match found, accepted 5 sampai 10. Di sini juga ada kayak support, mage, fighter, tank, and juga marksman. Ya nggak beda jauh lah sama game-game yang lain, tapi yang membedakan adalah mungkin movement speed gameplaynya, skill-skillnya. Ini juga ada 4 skill, 4 skill, terus ada healing juga, ada ya agree. Oke. Kenapa ya? Ada apa namanya? Ya banyak sih, kita lihat aja di dalam seperti apa. Terus gue bakalan milih yang mage karena gue suka banget sama mage. Varus ini mage tapi dia juga bisa ada unsur marksman-nya. Nah, ada juga ahli yang pertama kali kita dapat. Jadi kita dapat awal-awalnya itu tutorial dulu, training dan sebagainya macamnya. Kita disuguhin yang pertama, gue nggak tahu si Master Yi itu adalah assassin atau fighter. Kemudian tank juga, tanknya mirip-mirip Franco. Skillnya ya mirip lah gitu. Terus ada lagi mage-nya si Ahri itu kayak terinspirasi mungkin dari Rubah juga, ada tails-nya entah 9 atau berapa. Kemudian ada Jinx juga marksman, itu kurang lebih ya terinspirasi dari sebelah juga Layla dan sebagainya macamnya. Gua nggak bisa bilang bahwa apakah si LoL ini memiliki karakternya sendiri-sendiri atau dia mengikuti atau benchmark dari game lain. Gue nggak tahu karena mereka memiliki strateginya sendiri. Yang pasti gue bisa bilang kalau ML punya karakternya sendiri, si LoL punya karakternya sendiri, Dota tuh punya karakternya sendiri. Ya game-game kayak gini walaupun ada yang mirip-mirip, tapi gue rasa tiap game memiliki rasanya sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa membandingkan bahwa bagusan ML nih daripada LoL, bagusan LoL daripada ML, atau bagusan AoV daripada game ini. Ya balik lagi sih selera gitu. Jadi gue mau fokusin bahwa gameplaynya seperti apa. So let's play. Jadi ini pertama belinya kita harus pre-order. Bisa pre-order juga. Kalau misalnya mau beli item mesti balik ke Fountain dulu. Jadi kita di tengah jalan nggak bisa beli item. Misalnya duit itemnya butuh 2000 gitu. Kita udah memiliki 2000 something atau 2000 lah gitu. Kita tidak bisa beli di jalan tapi harus balik lagi pulang gitu deh. Nah, skill satunya kalian tahu lah ya, skill satunya seperti siapa. Tapi balik lagi emang mungkin karakter gamenya seperti ini. Karena menurut gue di bawah langit ini nggak ada yang benar-benar original. Ya gue nggak tahu apa itu yang namanya original, tapi at least ya punya rasanya itu beda gitu. Apaan? Oh,
Itu kayak barricade kayaknya. Cicil bos. Alright. Enemy slain. Retreat. Cancelnya juga di situ. Masih anteng ayam ya. Terus di sini di sebelah di atas ulti ini ada angka 2 itu kayak wardnya dia. Bisa dihancurin juga sama musuh. Itu buat untuk open map aja sih sebenarnya. Saya taruh di sini juga nih ya. Tuh. Enemy slain. Mau tes nggak? Miss nih. Oh, ulti, kayaknya itu ulti deh. Nah itu kayaknya dia jinx deh. Misalnya kayak duit gue udah 1.700 ya kan, cuman ya tetap gue nggak bisa. Tetap gue nggak bisa beli item, mesti pulang dulu. Please attack to the top. Tuh, oh wardnya ada waktunya juga. Tuh tank sih kayaknya. Kalian tahu kan tanknya kayak siapa? Miss lagi. Tuh skillnya tuh. Badannya mirip si yang ultinya gitu, yang nyatuin, tapi skillnya mirip. Good one. Mirip si yang badannya merah. Enemy slain. Sekarang skornya 6 versus 1. So we have more points. Ini di atas move atau flicker gue bilangnya itu ada gambar sepatu gigit. Jadi aktif. Harus dipencet dulu. Itu si Ahri tuh. Wait ada nggak?
Jangan nafsu, jangan nafsu. Your team has slain the Rift Herald. Healnya cuman heal darah ya, heal mananya kecil. Baiklah. Tuh, ada bonus damage, critical. Yang penting farm dulu, nanti kalau misalnya item gue udah cukup baru kita sikat. Ini juga bisa surrender. Ini udah normal play. Dan katanya sih nggak semua orang bisa download ini game karena baru close beta, jadi ya mungkin butuh key atau apa gitu. First turret destroyed. Ally slain. Enemy turret destroyed. You have slain an enemy. Close enough. My work is not done. Skill 2 untuk apa ya? Bentar. Unstoppable. Blade. Apa? Beware of man with nothing to lose. Dominating. Top turret is under attack. Hai Ari. Ari kubur. Iya. Jokes bapak. Padahal dia sakit juga loh kalau udah jadi. Paling yang pengen gua mananya rada bocor si Varus. Ini Varus ini plesetan dari virus kali ya? Varus. Aldi Varus. Deliver them to their end. Help me please. On my way. Danger. Retreat. Enemy slain. My purpose is clear. Enemy slain. Yang penting tower aman lah. My arrows always Oke, ulti, skill 2, skill 3, skill 1. Kayaknya ya. There is no Ulti, skill salvation. 2, skill 3, skill 1. On my way. Ulti, skill 2, skill 3, skill 1. Baron Nashor has fallen. Udahlah. Killing spree. Kasih. Penting tower habis. Kalau gua orangnya kalau misalnya mau udah sekarat dan itu tidak memungkinkan, ya gua nggak maksa, nggak nafsu. Kenapa? Karena buat apa ngekill banyak tapi tetap kalah dibandingkan gue lebih fokus lebih ke tower. Kenapa? Karena kalau misalnya 3 kali. Kalau misalnya main mobile ini, game mobile ini, tower itu lebih sangat krusial dibandingkan ngekill hero. Ya mungkin bagi sebagian orang kalau memiliki skor untuk ngekill hero banyak, mereka merasa bangga segala macam. Tapi untuk gue pribadi, gue lebih bangga kalau misalnya tower musuh itu hancur dibandingkan gue punya beberapa banyak kill score. Always find their mark. Balik lagi secara psikologi, kalau di dalam game ini misalnya tower kita hancur pun kita juga panik. Karena apa? Karena yang pertama dia nggak punya defender lagi, yang kedua musuhnya dapat duit lagi, yang ketiga musuh juga bisa mobile. Misalnya tower tengah hancur, dia bisa lebih bebas mobile ke bawah atau ke atas dan sebagainya macamnya. Dia bisa bantuin teman untuk ngekill musuh yang dia lawan. Jadi protect your tower atau destroy enemy tower gitu aja sih kalau tips dari gua. I do Shut what I down. must.
Cuman sayangnya banyak banget mobile player game seperti ini yang masih egois, dalam arti gini, nggak apa-apa lah, yang penting gue nge-kill gitu, gue mati juga nggak apa-apa, tapi asal gue nge-kill. Sedangkan tower musuh kita itu masih full gitu. Ya balik lagi sih, cuman gue bilang sama ke teman-teman gue atau ke squad gue, mendingan tower duluan yang hancur, tower musuh yang hancur, daripada kita kill banyak gitu. Enemy turret destroyed. Long termnya adalah ketika kita bisa nge-kill tower, duit kita dapat dan tim juga dapat duit dari Engage. kita kill tower, akhirnya kita bisa beli item baru dan item kita makin jadi, so hero kita jadi kuat, untuk nge-kill hero musuh lebih gampang gitu sih. Itu tips dikit lah. Ya gue sih bukan siapa-siapa, tapi sepengalaman gue main mobile yang gamenya seperti ini ya, seperti apa, triknya seperti itu. It's a big war. Ally slain. Tahan pak. Nggak ada tank. Nggak usah nafsu, mesti sabar kalau main Dianti. Retreat. On my way. Slain. You are on a killing spree. Top turret is under attack. Oh, atas hancur. Jalannya emang agak lama. Ampun dah. Top turret is under attack. There is no salvation. My arrows always find their marks. Pantesan duit gue udah 6.000. Carries a price. Deliver them to their end. Engage. Gua rasa untuk bukan movement sih, lebih ke arah speed gameplaynya ini Legendary. ya tergantung dari masing-masing apa ya, antara tim kita sama musuh. Ini udah sekitar Ally slain. berapa menit nih? Double kill. 14-15 menit, tapi item ya ada yang udah full tapi juga ada yang masih kosong gitu. Kecepatan gameplaynya agak sedikit lambat menurut gua. I am Enemy forsaken. turret destroyed. Tapi gue kan nggak tahu di balik itu apakah si game developernya bikin bahwa oh gamenya biar lebih interest, jadi jangan terlalu cepet lah gitu, biar ada rasanya ya. Gue nggak tahu balik lagi. Kata Face oblivion. Enemy turret destroyed. With nothing to lose. Engage. Bloodshed. Trials. No forgiveness. Ally slain. Shut down. Engage. Deliver them to their end. Legendary. Engage. Enemy slain. Enemy slain. Double kill. Enemy slain. nggak dapet lagi. My arrows always find their marks. Let's destroy the tower.
Finally we win. Akhirnya kita menang juga selama sekitar 16 menitan. Ya ini gameplaynya seperti ini. Kalian bisa download juga. Overall ya gue cukup nyaman sih. MVP-nya siapa? Oh MVP-nya Golis. Oke. Cukup nyaman sama game ini. Sampai ketemu di gameplay berikutnya. Kalian bisa acak-acak menunya di dalam gitu. Gue Ilham undur diri dulu. Semoga bermanfaat. Ya kalau misalnya pengen tahu gameplay yang lainnya kalian bisa komen di bawah. Sampai ketemu di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.